Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, penduduknya hidup tenang dan damai. Namun, ada satu bagian hutan yang selalu dihindari oleh warga setempat. Mereka menyebutnya asteris hutan terlarang asteris-asteris, sebuah tempat yang dipercaya dihuni oleh makhluk-makhluk dari alam lain. Tak ada yang berani mendekat, kecuali orang asing yang tak mengetahui kisah kelam di baliknya. Suatu hari, seorang peneliti muda bernama Arif datang ke desa tersebut. Ia tertarik dengan mitos-mitos lokal dan memutuskan untuk mengeksplorasi hutan terlarang, meskipun telah diperingatkan oleh warga desa. Arif berpikir, ini hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak, dan sebagai seorang ilmuwan, ia tak percaya pada hal-hal gaib. Dengan perlengkapan lengkap dan kamera untuk mendokumentasikan penelitiannya, Arif memasuki hutan pada suatu pagi yang berkabut. Suasana hutan itu berbeda dari hutan-hutan lain yang pernah ia kunjungi. Udara terasa lebih dingin, dan setiap langkah yang diambil seolah menggema di seluruh penjuru hutan. Tidak ada suara burung atau hewan lain, hanya sunyi yang mencekam. Semakin jauh Arif masuk ke dalam hutan, semakin berat suasana yang ia rasakan. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih tua dan bengkok dengan cara yang tidak wajar. Daun-daun kering yang berserakan di tanah tampak tidak pernah berubah warna, seolah-olah musim gugur abadi menghantui tempat itu. Tiba-tiba, Arif merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa dingin menusuk yang merambat dari belakang lehernya. Ia berbalik, namun tak ada apapun di belakangnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan perjalanannya. Namun, semakin ia berjalan, perasaan diawasi semakin kuat. Ketika sore mulai merayap, kabut di hutan semakin tebal. Arif mulai merasa ada sesuatu yang salah. Kamera yang dibawanya mendadak mati, dan kompas yang digunakan berputar-putar tanpa arah. Arif mulai panik. Ia berusaha kembali ke arah semula, tetapi jalur yang tadi ia lewati tampak berbeda. Hutan seolah-olah berubah bentuk, membuatnya terjebak dalam labirin tak berujung. Kemudian, Arif mendengar suara. Awalnya seperti bisikan lembut, namun perlahan berubah menjadi gemuruh suara yang menghantui. Suara itu tidak seperti suara manusia atau hewan, tetapi seperti rintihan dari makhluk yang tak dikenal. Arif berusaha berlari, namun kakinya terasa semakin berat, seolah-olah tanah di bawahnya menariknya ke bawah. Ketika ia melihat ke bawah, tanah di sekitarnya tampak mulai retak, dan dari retakan-retakan itu, muncul asap hitam yang pekat. Dari dalam asap, muncul bayangan-bayangan yang tidak berbentuk, melayang dan mengelilingi Arif. Makhluk-makhluk itu tidak memiliki wujud yang jelas, hanya berupa bayangan hitam dengan mata merah menyala. Mereka mendekati Arif perlahan, mengeluarkan suara rintihan yang membuat darahnya membeku. Arif mencoba berteriak, namun suaranya tertelan oleh keheningan yang menakutkan. Tiba-tiba, salah satu bayangan mendekat dengan cepat, merengkuh Arif dengan cengkeraman yang dingin dan mematikan. Dalam sekejap, bayangan itu menariknya ke dalam kegelapan. Arif merasa tubuhnya ditarik ke suatu tempat yang asing, tempat di mana kegelapan menjadi satu-satunya realitas. Tidak ada yang pernah melihat Arif lagi setelah hari itu. Penduduk desa hanya menemukan peralatannya yang berserakan di tepi hutan, tanpa jejak tubuhnya. Sejak saat itu, hutan terlarang semakin dijauhi, dan cerita tentang makhluk dari alam lain menjadi lebih nyata dan menakutkan bagi mereka yang mendengarnya.